Halo semuanya, saya rasa banyak orang tahu permen seperti Ferrero Rocher ini. Kami memutuskan untuk membuat satu permen seperti ini, tetapi dalam ukuran raksasa. Mari kita lihat apa yang di dalamnya terlebih dahulu. Ada coklat dan kacang di luarnya. Kemudian lapisannya renyah. Semuanya sangat jelas. Pertama, kita membeli produk yang kita butuhkan. Kami membeli coklat susu, ini perlu banyak gula, 2 kotak bubuk kakao, mentega 2 kotak masing-masing 5 kilo. Sisanya kami tidak membutuhkan apapun lagi di toko ini. Mari kita ke kasir. Lalu cek menjadi $190. Kami juga membeli kantong airy rice ini, 10 kg kacang tanah, dan sekantong hazelnut. Semua ini membutuhkan biaya selama $136. Kami memutuskan untuk menggunakan tali besar seperti cetakan ini. Untuk rasa nyaman, lepaskan penyamannya. Lalu, balikan kuali dan bungkus dengan plastik adonan. Untuk membuat lapisan yang renyah, kita akan buatkan nasi. Untuk merekatnya, kita akan membuatkan karamel. Masukkan setengah kaleng sirup jagung ke dalam panci, 6 kg gula pasir, taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometernya. Dengan suhu sudah mencapai 146 derajat, tuangkan airy rice-nya dan campur dengan karamel. Tuang semua adonan ini di atas cetakannya dan cobalah untuk menutupi seluruh kalorinya. Tapi, ini ada salahnya. Karamel menjadi dingin dan cepat, hancur dan tidak mempertahankan bentuknya sama sekali, dan sulit untuk mengatakan bahwa kuali ini bentuknya normal. Kami memutuskan untuk menggulung semuanya. Kita pesan cairan tartan akrilik, kami membukanya, lalu keluarkan. Menurut saya, ini sangat sempurna. Untuk memastikan tidak ada yang menempel pada cetakan, kami menyemprotkan minyak dari kaleng semprot ke dinding bagian. Kali ini kita akan menggunakan marshmallow untuk menggunakan nasi udara ini. Tuang 2 bungkus ke dalam mangkuk. Masukkan mereka ke dalam microwave. Dan mereka akan meleleh dengan baik. Ini konsistensi krim yang kaku. Lalu tuang ke dalam mangkuk yang sama dengan nasi pulen ini. Gunakan spatula untuk menggabungkan semuanya. Ini sangat lengket. Saya pikir kita akan baik-baik saja dengan ini. Semprotkan mentega pada sarung tangan agar marshmallow tidak lengket. Lalu sebarkan menjadi setengah bola dan sebarkan di atas bentuknya ini. Lalu diulang berkali-kali sampai dinding bagian dalam benar-benar tertutup. Selesai. Langkah selanjutnya adalah pasta coklat di dalamnya. Kami ambil bola 2 kotak mentega, lalu keluarkan. Dan pindahkan dobriket ini ke dalam panci. Kami letakkan di atas kompor hingga meleleh. Selesai. Kami juga butuh banyak susu kental. Kami memiliki sisa dari video minggu lalu, jadi kami butuh kakao juga dan kacang. Letakkan mangkuk blender di atas timbangan, masukkan 300 gram kacang tanah, 2 sendok makan kakao, buka 2 kaleng susu kental, dan letakkan di tempat yang sama ini. Dan terakhir, 200 gram mentega. Pasang tutupnya, masukkan dalam mesin dan nyalakan. Giling semuanya menjadi massa yang homogen. Konsistensi pasta ini seperti Nutella, itu cukup padat. Gunakan spatula untuk memindahkan pasta menjadi setengah bola. Lalu, ulangi hal yang sama dari waktu ke waktu.
Lalu, pada jam kerja yang ke-6, susu kental, mentega, dan hampir semua kacang sudah habis, dan formulir diisi bagian kurang dari setengahnya. Saya harus membeli semua produk ini lagi. Lanjutkan membuat pastanya. Sekarang sampai cetakan benar-benar penuh. Butuh waktu 8 jam. Dan akhirnya ini sangat selesai. Lapisan selanjutnya adalah kemiri utuh ini. Kita perlu membuat 2 bagian hazelnut yang besar. Kami akan menggunakan buku kacang ini. Saat ini kemiri masih sangat mentah dan tidak berbau. Untuk mengatasinya, kami menuangkannya. Dan kita masukkan ke dalam oven. Biarkan panas selama 20 menit. Dan keluarkan. Komposisi sangat persis. Sirup jagung, sebungkus gula, dan air. Taruh di atas kompor. Pastikan untuk menggunakan termometer ini. Segera setelah menunjukkan 145 derajat, keluarkan kacang yang sudah disiapkan. Dan tuangkan ke dalam wajan ini. Campur mereka dengan baik, dengan karamel. Selesai. Setelah karamel mengeras, angkut mangkuknya. Lalu kita robek perkamennya. Ini adalah setengah sempurna dari kacang raksasanya. Atau lebih tepatnya ada 2. Cukup tekan mereka di tengah cetakan ke dalam pasta coklat. Dengan menggunakan spatula, sebarkan pasta hingga ada lapisan yang sama. Sekarang permen ini sangat lembut, dan jika Anda mengeluarkannya dari cetakan, ini akan hancur berantakan. Kami mengirim setengah bola ke freezernya. Di sana, mereka akan mendingin dan isian coklat akan menjadi padat. Dibutuhkan 2 hari agar permen benar-benar dingin. Sebelum mengeluarkan, ada banyak yang harus dipersiapkan. Pertama, buat pembungkusnya. Kami membeli kertas bungkus emas jenis seperti ini. Untuk meniru desainnya, kami remas. Lalu kita lipat kembali. Kami buka gulungan selotip dan kita rekatkan ke satu lembaran ini. Secara total kita memiliki 6. Gabungkan mereka menjadi satu yang besar. Ini dia. Tahap kedua, untuk lapisan luar masa, Anda perlu menghancurkan kacang ini. Ini tidak mudah, tuangkan ke dalam blender. Dan hancurkan sampai peroleh fraksi yang sedang, tuang ke dalam mangkuk lain. Dan langkah persiapan ketiga, ambil sebatang coklat, buka dan pecahkan. Kami mengisi seluruh mangkuk dengan potong-potongan ini. Kami lelehkan ke dalam mandi uapnya. Ini menyusut dalam volumenya. Selesaikan. Lalu semangkuk coklat panas ini juga. Buat beberapa pasta coklat lagi untuk merekat bagian-bagiannya. Untuk tetap membungkus meja dengan baik dengan plastik adonannya. Akhirnya, kita bisa mengeluarkan potongan-potongan permen yang sudah diinginkan. Potong nasi yang sudah adem ini. Lalu balikkan cetakannya. Ya, setengahnya sudah masuk. Sekarang yang kedua. Syukurlah semua berjalan dengan baik dan tidak ada yang retak. Sekarang oleskan lapisan coklat di atasnya. Cara termudah adalah dengan menuangkan coklat langsung dari sendok dan oleskan dengan spatula.
Sekarang taburi cat kacang yang sudah dihancurkan di atasnya, sampai menempel di atas seluruh permen. Di atasnya, oleskan lapisan coklat lagi. Menggunakan spatula, campur dengan kacang, agar terlihat seperti aslinya. Selesai, ini sangat sempurna. Ulangi hal yang sama dengan setengah yang lainnya. Setelah coklat mengeras, potong plastik adonan dan balikkan menjadi dua bagian ke atas papan ini. Lepaskan perkamennya. Oleskan pasta coklat untuk merekatkan bagian permennya. Letakkan yang kedua. Yap, hampir selesai. Saya pikir ini sangat mirip dengan versi yang kecil aslinya. Mari kita tutup. Karena ini kertas dan bukan foil, ini tidak akan sempurna dan sultan terakhir adalah stikernya. Ya, akhirnya setelah 4 hari kerja keras, permen Ferrero Rocher rasa raksasa seberat 100 kg sudah siap. Saya pikir ini sangat layak. Saya menghitung biayanya termasuk semua ekstra, hasilnya sekitar $940. Mari kita potong-potong. Lalu kita cicipi. Halo semuanya, dalam video dengan permen bounty besar, saya bertanya permen mana yang kalian ingin saya buat. Kebanyakan memilih Twix. Baiklah, mari kita buat Twix yang paling besar yang pernah ada. Pertama, mari lihat apa yang ada di dalamnya. Kami membukanya, lalu dipotong, dan lihat lalu karamel dan coklat susu di bagian luar. Sekarang mari kita pergi ke toko. Hal pertama yang kita butuhkan adalah susu kental. Maksudku, itu banyak sekali susu kental. Kami membutuhkan 215 toples. Kami juga mengambil banyak gula bubuk. Ada 6 kotak. Kami membutuhkan 55 kg tepung terigu. 3 kotak margarin. 12 botol telur. Masing-masing berisi 20 telur. Coklat susunya tentunya. Ini semua dengan 2 troli yang posisi penuh, kami menuju kasir. Pembelian kami adalah $574. Ini uang yang sangat banyak. Tapi kami membuat Twix yang besar. Pertama, mari kita membuka biskuit Twix ini. Kami mengambil 16 bungkus margarin dan panci besar. Margarin tuang ke dalam loyang. Kami isi ke atasnya. Kita tinggal meletakkannya di atas kompor dan tunggu semua margarin meleleh. Untuk mulai banyak adonan, kami ambil baskom besar ini. Kami membutuhkan 30 gram tepung terigu. Gunakan gunting untuk membuka paket. Dan tuangkan semua tepung. Angkat margarin sudah dilelehkan dari kompor, lalu tuang. Ambil kotak gula bubuk ini, dibuka, dan 1,5 kotak gula bubuk dalam mangkuk. Yang tersisa untuk ditambahkan adalah 120 butir telur atau hanya 6 botol telur. Untuk mencampur semuanya dengan baik, kami akan menggunakan mixer besar seperti ini.
Adonannya sangat kental, dan tangan saya telah memegang mixer. Tapi bagaimanapun semuanya telah siap. Tongkat Twix kami membuatnya dalam cetakan besi ini. Tuang sedikit mentega ke dalamnya terlebih dahulu. Sebarkan dengan baik di dinding ini. Dan tutupi dengan perkamen. Di sini, kami menurunkan cetakan ke lantai, dan dengan tangan Anda, kami meletakkan adonan. Lalu ratakan semuanya. Kami sudah mengisi semua cetakan. Sekarang kita harus mengulangi hal yang sama dengan yang kedua. Selesai. Masukkan cetakan dengan adonan ke dalam oven besar. Lalu ditutup. Dan nyalakan ovennya. Kuki kami akan dimasak sepanjang malam pada suhu 150 derajat. Kami tukar cetakan semalaman, karena sisi kompor memasak semuanya lebih cepat. Seperti yang terlihat bagi kami di pagi hari, kami meletakkan selembar kayu bantis di atasnya dan membalikannya. Tapi kemudian hal terburuk terjadi. Ternyata sepanjang malam kue kami tidak dipanggang sama sekali. Kami tentu saja kesal. Dan kita selesaikan semuanya. Kue dipanggang sepanjang hari. Tentu saja, setelah waktu masa yang lama, toppingnya gosong. Tapi tidak apa-apa, dengan menggunakan pisau, lepaskan lapisan yang terbakar. Ini dia, biskuit dikupas. Bagian terbuka di atas akan menjadi bagian bawah Twix. Kami mengambil sebagian kecil dari coklat yang kami beli. Kami letakkan 2 mangkuk, dan hanya menghancurkan coklat di atas meja. Lalu buka, dan kubus sudah dituangkan ke dalam mangkuk. Kami terus seperti ini sampai mereka terisi penuh. Kami masukkan semuanya ke dalam uapnya. Ketika coklat mulai meleleh dan volumenya berkurang, kami menyadari bahwa ini tidak cukup. Ambil sebatang coklat lagi, dan isi mangkok lebih besar ke dalamnya. Dan letakkan ke dalam pemandian uap juga. Bawa cetakan ke studio ini. Batch pertama coklat sudah meleleh. Tuang kedua mangkuk ke di atas kue. Sebarkan coklatnya ini. Tuang semangkuk besar coklat ke dalam cetakan kedua. Dan taburkan juga. Setelah sekian lama, akhirnya coklatnya jadi. Tempatkan selembar kayu lapis di atasnya, dan balikan coki untuk Twix. Lepas perkamennya. Biskuit ini ternyata luar biasa sekali. Dengan menggunakan dempul, ayah mendempul sudut-sudut bagian dalam cetakan, agar lebih membulat. Setelah itu kami menutupi semuanya dengan perkamen. Kami membawanya ke studio, dan langkah selanjutnya dimulai karamel untuk Twix. Anda membutuhkan gula bubuk untuk karamel, dan susu kental dalam jumlah yang banyak. Kami membuka paketnya. Kita ambil 5. Dan dibuka. Kami akan memasak dalam 2 panci sekaligus. Kami membuka 10 kaleng.
Tuang susu kental manis ke dalam panci. Kami menambahkan sesendok gula bubuk. Dan masak semuanya dengan api, sampai Anda mendapatkan karamel coklat ini. Kami meletakkan ke dalam cetakan. Dan dengan sebanyak ini sangat terlihat luar biasa. Kami seduk karamel dan susu kentalnya habis dengan sangat lambat. Atau kami merebus karamel selama 9 jam. Cetakannya sekitar sepertiga penuh karamel ini, itu sudah cukup. Karamel berada di freezer sepanjang malam. Kami mengeluarkannya, keluarkan dari cetakan, dan letakkan di atas kue. Kami hapus semua perkamen yang menempel dari karamel. Sekarang kita ambil semua coklat yang kita beli. Dan kita bahkan menemukan beberapa coklat hitam. Kami meletakkan panci besar di atas meja, dan kami pecahkan semua coklat ke dalamnya. Selesai. Sekarang kami ambil 3 mangkuk kecil, dan isi dengan kubus coklat ini. Masukkan mereka ke dalam pemanas uap, lalu lelehkan coklatnya cair dan cair. Tuangkan di atas bar ini. Oleskan semuanya dengan spatula dan membuat lapisan coklat merata. Tuang semua coklatnya. Lalu isi mangkuk dengan coklat lagi. Lelehkan, dan coba rapikan yang kurang dengan diolesi lagi. Untuk tuangan terakhir, kami menambahkan mentega. Lalu aduk rata. Ini akan membuat coklat penyebar dengan sangat baik mengkilap. Lalu tuangkan juga. Dan ratakan dengan spatula. Dan menggunakan sendok untuk membuat alur khusus di bagian atas. Kami juga menemukan tongkat Twix kedua. Lalu membuat alurnya. Saat coklat sudah matang, batang Twix raksasa kami sudah siap. Beratnya 220 kg. Butuh waktu 5 hari untuk membuatnya. Dan ini memiliki 1.078.000 kalori. Itu jumlahnya sangat luar biasa. Mari kita akhirnya memotongnya. Ya, coklatnya tidak banyak, tapi sepertinya Twix. Mari kita gigit. Lalu kita gigit. Ini sangat enak. Ini benar-benar seperti Twix. Dan jika Anda ingin kami membuat permen besar lainnya, klik tombol like. Kami membutuhkan 350.000 like. Pilih di komentar yang akan kami buat selanjutnya, Skittles, Lion Bear, atau Nuts. Tapi ini tidak semua. Saya bertarung dalam pertempuran memasak melawan ayah saya. Kami membuat kaki burung unta besar. Ikuti link di deskripsi untuk melihat siapa yang menang. Selamat tinggal semuanya.